Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dakwah Kalteng. Di malam hari ini saya kedatangan teman-teman yang sangat luar biasa. Unyu-unyu. Unyu-unyu juga mukanya gitu. Kedatangan Unyu-unyu atau juga didatangkan? Kedatangan. Oh iya. Kedatangan Mas. Kita nggak diundang sebenarnya. Iya, luar biasa. Jadi malam hari ini kita akan membahas tema tentang pemuda, yaitu di sini kan teman-teman sudah statusnya itu adalah pelajar di dalam Islam. Jadi belajar Islam dalam artian sudah hijrah gitu. Hijrah ke arah lebih baik. Nah, sejarahnya itu gimana sih bisa menemukan Islam itu sebagai apa namanya? Sebagai panduan hidup, sebagai perubahan dari dulunya mungkin bermaksiat ya kepada Allah gitu ya, bermaksiat kepada Allah. Nah, terus hijrah itu kan berarti beralih ke sesuatu yang lebih baik. Kalau kita pahami sesuatu yang lebih baik itu adalah ke arah Islam. Nah, dimulai dari mana dulu nih? Dari sebelah kanan Senior dulu. apa sebelah kiri dulu? Yang paling ganteng dulu. Oke, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu gitu. Sebelah kanan ini ada namanya Mas Siswanto. Ya, Mas panggilannya Siswanto. Cak Sis. Jadi beliau ini pengusaha gitu. Pengusaha apa, Mas? Entrepreneur. Mau usaha terus. Pengusaha beliau ini gitu. Jadi mempunyai usaha. Nah, kalau di sebelahnya lagi ini namanya Bang mungkin Ari. teman-teman sudah familiar gitu. Sudah beberapa kali tampil di Tayang. episode-nya Dakwah Kalteng gitu. Beliau adalah Bang Har. Ya. Nama kerennya ya. Bang Haryani. Iya. Nah, yang baru ini teman-teman ada nih. Unyu-unyu, masih muda, masih ganteng gitu. Cuman qadarullah alhamdulillah beliau sudah laku. Itu namanya ada Mas Agung gitu ya, Mas Agung. Pokoknya mukanya masih fresh gitu di antara kita berempat. Yang bersinar ini kayaknya. Nggak pakai skincare. Ya memang tak pakai kan screen Iya, kebetulan cahayanya luar biasa juga ke beliau ya, makanya bersinar gitu. Sinar ya. Atau kameranya yang bagus nih. Ah. Ini jangan kita ini aja pakai filter. Saya itu nggak tahu apakah saya ini sedang dibully. Berarti cahaya ilahi ya. Cahaya ilahi, masya Allah. Oke, Lanjut. kita kembali kepada cahaya ilahi atau hijrah. Hijrah. Hijrah ya, dengan cahaya ilahi juga ya. Agak ngeri-ngeri sedap kalau Iya, kembali betul. ke cahaya ilahi. Oke, dimulai dari sebelah kanan. Nah, Mas Asis gitu. Mungkin bisa diceritakan proses hijrahnya dari dulu yang kita juga nggak tahu gitu. Dulunya Background. jangan dari bayi sudah baik ya. Iya, Masya sudah Allah. ngaji, Betul. sudah ngaji. Ya enggak. Backgroundnya kita nggak tahu dulunya apakah orang yang taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau misalkan boleh diceritakan sejarahnya ataupun runtutan kok bisa sih memilih Islam sebagai panduan hidup. Oke, silakan Mas Asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto atau dipanggil juga Mas Asis. Awal mulanya saya berhijrah itu memang sedikit saya berbicara tentang pribadi saya. Saya dari kalangan keluarga yang bersuku Jawa. Ya, saudara saya itu terdiri 10 perempuannya ada 4, lakinya ada 6, dan saya anak yang ke-7 dari 10 bersaudara. Latar belakang ibu saya dan bapak saya itu memang dari kalangan orang Islam. Akan tetapi di dalam kehidupan saya itu memang dididik untuk sholat, bahkan pokoknya selalu sholat dan berbuat baik. Berarti sejak kecil bagus nih. Udah hijrah jalannya? Belum. Masih belum. Cuman orang tua saya itu selalu mengkaitkan jangan lupakan sholat. Nah, Ya. Sejak kecil. iya. Sejak bayi sholat. Bukan sejak bayi. Maksudnya itu Atau Sejak balik. berakal. Oh, Iya. sudah. iya, Sejak berakal berakal tuh sudah ada- mulai baik. Sudah meanukan apa tuh Hmm. menyuruhnya sholat. Ya. Pikiran saya itu kalau sholat ya oke sajalah. Nah, Akan tetapi yang bikin saya heran itu orang tua saya sendiri kok malah nggak sholat, nyuruh anaknya sholat, tapi orang tua saya nggak sholat. tapi sama sholat. Iya, Oh, kalau sholat. saya tetap sholat. Keren. Nah, Hmm, Cuma yang bikin Masya saya anu kan orang tua saya Allah. kenapa nggak sholat. Hmm. Nah dia berbicara, nak jangan lupa sholat lah, kalau waktunya sholat. Ya saya namanya anak kecil ya, sambil bilang iya juga sambil ngikutin teman-teman. Iya. Biasanya kalau seusia anak-anak SD itu kan biasanya kan waktunya sholat tapi kan
nggak tahu tuh sholatnya itu beneran apa gimana, yang pastinya itu Yang penting sholat asal biasa, ke musola apa ke masjid gitu kan. Nah, berjalannya dengan waktu seusia saya bertambah, bukan itu aja sih, tapi ada pekerjaan yang menuntut kita menjadi dewasa. Misalnya saya waktu SD saya juga ikut jualan, meskipun jualannya untuk di ranah teman-teman saya. Seperti misalnya nggih, Luar biasa. jualan apa itu manisan yang dari Kedundung itu. Manis. Kayak ini ya. Jadi mulai dari kelas 4 Ini saya itu jual manis. sudah dalam artian didewasakan dengan Iya. keadaan, Ya betul. bukan didewasakan dengan usia. Jadi Hmm, kelas hmm, 4 itu sudah mulai jualan di sekitaran teman-teman waktu saya Walaupun sekolah. sekarang usianya dewasa ya. Iya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Dan menginjak SMP itu pun saya itu SMP-nya pakai beasiswa, enggak Alhamdulillah. apa tuh, enggak dalam artian tuh orang tua mendaftarkan sendiri, enggak. Saya pengen sekolah, namanya pengen sekolah tadi kan. Saya di apa, dari pihak sekolah itu harus Dibiayai. ya dibiayai lah bahasa kasarnya. Setelah itu lulus SMP, mau ke jenjang SMA, kitanya itu tidak ada apa itu, tidak punya biaya, dan bahkan ada sebuah yayasan sering waktunya pas pendaftaran siswa baru tuh sering menawarkan maukah sekolah di SMA, tapi dengan syarat harus masuk 3 besar. Pikiran saya, waduh, 3 besar ini kan maksudnya di tingkat kabupaten. Iya betul. Jadi kan harus ada ekstra untuk belajar. Hmm. Karena saya yakin akan tetapi orang tua saya itu bilang berdosa nak kalau saya nggak bisa nyekolahkan sampean, karena orang lain yang menyekolahkan. Tanggung jawab orang tua Iya. luar biasa ya. Dari situ saya belajar, kok orang tua punya pikiran berdosa. Kenapa dia nyuruh saya sholat tapi orang tua saya itu tidak ngasih Tidak, contoh gitu loh. iya, Nah, betul. jadi saya di situ juga sambil asongan waktu menginjak saya SMA juga apa itu Sambil ikut mencari ngaji, gitu ya, mencari lah mencari. ngaji di TPQ gitu. Nah, mencari cuman ya itu tadi yang dibahas itu ya memang sholat, ya kayak kaji fikih, ya cuma ya banyak anunya lah, baca Al-Qur'annya Iya. daripada kita itu Yang dalam mulai arti- ke arah Islam yang lebih Iya. baik gitu ya daripada. Setelah itu pikiran saya, nah kalau cuma sholat aja, bertindak laku yang baik, sopan, ramah terhadap orang di sekeliling kita, akan tetapi kok gini-gini aja ya. Nah, setelah itu ada telepon dari kakak dari luar pulau, kakak saya di Kalimantan. Ya. Jong, daripada kamu kerja terus kayak gitu, mending kamu Cong ya? anu aja pindah ke Kalimantan itu Yeah. kakak kerja di sini. Alhamdulillah di sini saya bekerja juga sambil ada teman yang Iya. yang Ngajak ngaji tadi ya? ngajak ngaji ya. Masya Allah. Disitulah saya itu terbayang kayak apa ya ngajinya, penasaran kan. Iya. Jadi saya ngikutin kajian itu Ah, satu minggu sekali, Satu minggu sekali. satu pekan sekali di dalam satu minggu selama beberapa kali pertemuan. Nah, di situ juga diterangkan masalah bukan bab sholat aja. Kalau dulu di waktu saya di Jawa kan orang tua menyuruhnya cuma sholat, ngaji, nggak ada kegiatan yang lainnya kan. Ya. Akan tetapi di sini itu kok gini ya, hidup saya itu kayak langsung dibalik 180 derajat gitu loh. Ya, ya, ya. Karena apa? Karena setelah saya ikut kajian di Kalimantan itu, kok kehidupan saya di Jawa tuh gini, sedangkan dipahamkan di Kalimantan kok gini. Berbanding Kayak kita tuh kayak langsung dibalik gitu loh. Jadi di situ saya Dicerahkan menemukan, dengan iya, Islam gitu dicerahkan ya. dengan Islam, akan tetapi waduh, pertama kali saya mengikuti kajian itu ya dipahamkan yang namanya Islam itu apa. Di situ saya kaget, sedangkan kita pahami di Jawa itu kan I-nya Isa, Subuh. dan seterusnya. Akan L-nya- tetapi di sini L-nya malah L-nya itu Iya, jadi D. dipaksa-paksain. Isdam Jadi harusnya. luhur jadi Luhur. luhur. Oke. Lah, orang Jawa baca ya, lu juga. A-nya asar, M-nya maghrib. Iya, betul. Islam arti Akan sholat. tetapi di sini, maksudnya di Kalimantan ini, setelah saya ketemu dengan salah satu teman dan dia yang mengajarkan itu, ternyata artinya Islam itu bukan begitu. Gak cuma sekedar itu, gak Iya. cuma sholat itu aja gitu. Islam itu artinya luar biasa. Dari apa itu artinya Islam? Nah, dia menanyakan gitu. Ya saya jawab kayak di Jawa itu ya. Iya, I-nya. Bisa, akan tetapi beliau tidak, dia menjabarkan bahwa Islam itu agama Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk mengatur 3 hal. Di situ dia juga diterangkan apa aja itu Mas, saya bilang gitu. Iya. Ya, hubungan kita dengan Tuhan atau hablum minallah, hubungan kita dengan kita sendiri atau disebut juga hablum minanab, dan hubungan kita dengan yang lainnya atau hablum minanas. Di situ saya mikir, wah, nggak mungkin ya kalau nggak memang itu saya rasakan. Berarti selama ini saya mengkaji waktu di TPQ atau belajar di Jawa itu masih kurang dong. Iya, saya bilang. bukan salah ya, tapi masih Iya, kurang masih ya. Ada yang kurang gitu ya.
Dari situ saya Tapi kalau Islam Isa subuh mungkin masih kurang. Masih kurang. Makanya di situ saya tuh langsung wah, saya kaget kan, Iya. kok artinya penyebarannya luar biasa. Iya. Nah, sehingga saya menggali terus. Ada seorang ustadz itu yang berbicara bahwa kalau anak yang sudah balik dan tidak menutup aurat, selangkah dia melangkahkan kakinya dan dilihat itu perempuan dan mempunyai syahwat, itu dosanya ke orang tua. Dilihat Begitu dengan muka sebaliknya. mahramnya ya. Di situ saya menangis karena apa? Dosanya ke orang tua. Masya Allah. Setiap saya belanja mau ke pasar itu, saya Ingatlah tadi. ingat orang tua karena waduh, kenapa dulu saya pakai baju yang mohon maaf yang tidak menutup aurat. Iya. Sedangkan kita tidak tahu. Iya. Mudah-mudahan terhapus karena ketidaktahuan. Iya. Amin. Tapi kalau sekarang sudah Ketahuan? tutup aurat. Insya Allah, semoga aja istiqomah. Iya, Mungkin iya. itu aja sih dari pemaparan saya. Iya. Jadi pas Singkat hijrahnya itu hijrahnya. pas di ini Di Kalimantan. Di Kalimantan. Menemukan cahaya Betul. Islam di Kalimantan. Iya. Bukan cahaya ilahi tadi. Bukan Cahaya cahaya Islam ya. Iya. Di Sebagai Kalimantan. cahaya lampu, bukan Iya, cahaya. iya. Ya alhamdulillah di Kalimantan juga dicerahkan gitu loh. Iya, Masya Allah. Nah, dulu gelap itu ya? Bukan masalah gelapnya mas, Enggak. Pemahamannya pemahamannya aja ya. yang belum makanya tuh komprehensif. kasihan kepada teman-teman kita yang cuma sholat, berperilaku baik, sopan terhadap orang tua. Kalau orang Jawa bilang tuh unggah-ungguh atau adigang-adigung tuh Iya. harus kita tuh ya kalau ibaratnya misal jalan kita harus merunduk ini itu, ternyata itu semua itu waduh kayak masih kurang gitu loh. Iya. Nggak sebentar itu sebentar gitu. Oke, luar biasa cerita dari teman kita yang pertama. Gimana, Paling putih ini coba. Bang Hari? Itu Iya. cerita hijrahnya ataupun pengalaman-pengalaman dulu, backgroundnya apakah sempat atau pernah, namanya manusia pasti Gelap-gelap, pasti ya. ini ya pasti pernah Merasakan. bermaksiat kepada Allah gitu ya. Tapi kita nggak tahu gitu, maksiatan seperti apa yang pernah antum lakukan dulu atau pengen lakukan dulu sampai sekarang itu menjadi orang yang memang memilih pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Islam gitu. Bagus sekali, Bang. Oh, belum ya? Oh, belum. Ini sudah mode serius. Oh, serius Oh gitu. Bukan mode malam lah ya. Jadi ketika saya itu SMP dari SMA ke bawah itu saya orang terpendek. Ya, terpendek. Jadi kalau Bukan istilahnya tergantang, ya? dengan masalah percintaan jelas saya disisihkan. Dari Ya, di kelas itu. benar. Sekelas. Jadi kalau ada pertanyaan apakah pernah punya pacar, jawabannya itu tidak. Kenapa tidak? Karena memang tidak masuk ke dalam kategori. Bukan Sudah minder loh ya. tereliminasi. Tapi bukan Ini minder ya. perasaan kan yang ditanya perasaannya. Iya, betul. Alasan tadi mungkin ganteng-ganteng semua di situ ya? Benar. Padahal pada saat itu Kan juga ganteng gitu ya. Padahal ya? frame-nya Ah. filmnya film India gitu, Ya. panggil Hedi, Kimani kayak gitu kan. Jangan-jangan Susana juga gitu ya. Pas itu Iya. sana juga kan. Oh, iya. Musimnya yang musim-musim kayak gitu. Terus. Jadi sehingga itu membuat kita itu agak salting juga kalau nggak punya pasangan kan. Tapi karena ketika seperti itu nggak sesuai dengan pemahaman kaum hawa, maka memang nggak ada pasangan gitu. Nggak ada pasangan. Sedangkan hampir satu kelas teman saya itu, apalagi teman saya di SMA itu pasangan semua. Gitu. Mungkin minggu ini pasangan sama ini, minggu depannya pisah lagi pasangan sama ini gitu. Iya, switch dengan yang lain ya. Benar. Sampai suatu ketika kita langsung aja nih. Jadi saya itu memang bukan jurusan pesantren. Jadi negeri SD-nya negeri, SMP-nya negeri, termasuk juga SMA-nya SMA negeri. Suatu ketika ada sebuah pengajian di aula kecamatan. Saya lupa kelasnya itu saya kelas berapa, apakah kelas 2 apa kelas 3 gitu. Di SMA 1 Kumai itu kemudian diumumkan oleh guru agama. Kemudian seluruh siswa itu diwajibkan untuk kemudian menonton acara itu. Gitu. Yang ngisinya itu saya baru kenal juga, katanya ini adalah mantan rocker siapa, Hari Mukti katanya kan.
Mirip ya namanya sama Iya. Pian. Iya. Haryani gitu. Saya pun nggak begitu memperhatikan gitu. almarhum Kalau sampean Ustadz hari Arif libur. Mukti. Nah, Pada saat itu seperti itu. Ya kemudian beliau menyanyi gitu. Nyanyiannya itu dicontohkan Bisa nggak dulu dengerin? nyanyiannya gimana? lagunya itu hanya satu kata, itu lagu andalan ketika kata. mau ngisi pengajian. Jadi yang ditampilkan itu bagaimana eh, film kaum muslimin di Palestina itu dibantai sedemikian rupa. Kemudian bagaimana kaum muslimin itu ketika disampaikan di situ Daulah Utsmaniyah itu runtuh, kemudian penjajahan terjadi di mana-mana, kemudian atas negara bangsa. Itu saya tengok, loh ini film apa gitu? Biasanya film Syahrukh Khan, film Kadir, Bollywood ya. Iya, film komedi gitu kan, Warkop, kemudian biasanya Roma Irama, biasanya juga film apa tadi? Ya Susana. Atau Berasa nada-nada Ilahi juga dia pada zaman itu ya. Tapi ini kok beda. Terus ternyata saya belum pernah, dan itu musimnya belum musim YouTube. Iya, betul. Agak itu warnet kan, warung internet, agak susah. Harus bayar dulu waktu itu 5.000 baru kemudian Zamannya satunya. Facebook kayak itu ya masih ya. Nah, Zaman Facebook. Itu pun saya belum punya itu Facebook. Sama. Jadi itu ceritanya, wah, saya kata saya itu terkesima. Iya. Terus dijelaskan sampai kemudian ada yang teman itu bertanya. Ada tingkat maksudnya. Nah, berarti kemungkinan saya kelas 2 itu, ada tingkat. Dia nanya, lebih bagus yang mana, Pak? Orang pakai kerudung tapi hatinya jelek, atau hatinya yang dikerudungin, orangnya baik tapi dia tidak berkerudung? Itu pertanyaan kepada ustadznya. Saya kira jawaban standar kan. Jawaban standar itu kan ya lebih baik hatinya dulu yang dikerudungin. Baik hatinya gitu ya, niatnya tadi ya. Biar kesannya nggak munafik. Kan kayak gitu, itu jawaban standar ustadz supaya aman, supaya disukai oleh jemaahnya. Betul. Walaupun pikiran saya itu ya yang namanya munafik itu adalah ketika dia mengaku Islam tetapi tidak mau menjalankan syariat Islam, Ya. atau malah melecehkan Islam. Itu pemikiran saya waktu itu juga. Pada saat itu. Gitu. Ternyata jawabannya bombastis. Gitu. Memuaskan ya. Meledak. Ya. Meledak, Jeder pecah. Ya, terus. Jawabannya, kalau gitu orang yang berkerudung itu tidak baik, apalagi yang tidak pakai kerudung. Ya. Gitu loh. Terus dia tanyakan, kalau orang yang pakai kerudung itu dia melakukan kemaksiatan terhadap dirinya sendiri, tetapi kemudian dalam hal ini dia punya suatu perintah yang dijalankan kepada dia. Jadi perintah memakai kerudung itu sesuatu hal yang lain, perintah kemudian untuk menjadi pribadi yang baik itu adalah sesuatu yang lain lagi. Perintah yang lain juga. Jadi kalau sudah kemudian dia itu memakai kerudung, maka kewajiban menutup aurat itu sudah terpenuhi. Jadi dia tidak kena dosa menutup aurat karena sudah tertutup kan. Tapi ketika dia melakukan kemaksiatan yang lain, misalnya mencuri gitu, atau misal nempeleng temannya, nyubit segala macam, Atau maka pacaran gitu atau ya. pacaran Ya, misalnya. betul. Maka dosanya dosa yang itu. Ya. Jangan bahas kerudungnya. Betul. Menurut saya, wah, mencerdaskan sekali. Yang nanya ini nggak pakai kerudung, Ah. kemudian pede, ya kan? Ah. Setelah mendapatkan jawaban ya lemes kan? Iya, betul. Ini bukan siapa yang nanya? Bukan saya. Bukan. Karena beliau nggak pemalu berkerudung. sekali. Gitu. Nggak pakai kerudung ya? Jualan kerudung nggak? Ya? Benar. Ya, terus. Akhirnya, ketika saya itu tidak pernah lagi saya mendengarkan kajian itu. Kalau saya pas kelas 2, kelas 3 itu nggak pernah lagi. Malah saya dimotivasi oleh teman saya itu. Kalau kamu pacaran, maka kamu akan termotivasi untuk belajar. Yes, itu sering saya dengar juga begitu, benar. Pikir saya sebenarnya saya ini mau pacaran tapi nggak ada yang mau ya. Masya Allah. Iya kan? Ya. Ya putus dengan yang ini dia pindahnya ke yang lain. Ya putus dengan yang ini, tapi saya kan. Tapi bukan pindahnya ke pian bukan ya? Enggak. Gitu. Dan saya nunggu Siapa mana ya? yang Iya, Nggak datang-datang kan? ternyata nggak ada. Nggak apa-apa. Salah ini ya. Salah pamor mungkin. Jadi ketika kemudian kalimat bijak saya, ya kan? Kata saya, kau pacaran supaya kau itu
juara dalam kelas atau supaya berprestasi itu tersemangati untuk belajar. Padahal temanku itu nggak cuma kamu, orang yang paling bodoh sekalipun di dalam kelas itu pacaran. Gitu. Bukan indikator pintar kayak itu bukan dari pacaran. Tapi ada yang saya sembunyikan dalam hati saya. Kebetulan saya ini nggak laku aja. Kenapa gak sama saya? Sampai kemudian bukan itu laki-laki yang nanya. Oh, maaf. Itu ya. Itu kebetulan saya itu nggak mau dipegang sama perempuan mulai dari saya SD kelas 6. Ketika ada sebuah hadis yang mengatakan itu barang siapa yang berpegangan dan perempuan itu kepalanya dilempar ditusuk menggunakan jarum dari besi itu lebih baik daripada memegang kulit wanita yang bukan mahram. Berarti udah tahu Itu hadis saya itu pegang. dari SD. Tapi banyak yang marah itu. Jadi ada yang mau salaman sama saya perempuan itu kata saya lain muhrim. Allah, kamu ini loh bukan anak ustad gitu. Gaya-gayaan gitu. Saya pikir dia benar juga ya kan. Tapi kata saya ini mau memegang prinsip itu. Kenapa ada hadis itu? Iya. Allah. Jadi ketika saya kuliah itu ternyata ada yang menyetelkan film yang sama. Jadi Dengan ustadz yang tadi berbeda. ngisi di Dengan ustadz yang berbeda, tapi filmnya sama. filmnya sama. Ada yang lain juga sama nggak? Pakai kerudung nggak ya? Enggak. Oh nggak ada, itu nggak ada. Itu udah, Ya, Karena nyetel film aja ya. ya film tadi aja itu kan sama. yang enggak Oh, pakai kerudung yang tadi ya Iya, kan. betul. Gitu. Jadi saya kayak terpukul duar gitu. Ini yang saya cari. Gitu. yang dulu sempat muncul ya, Ah, menghilang, balik lagi. Benar. Tapi ini filmnya ya, yang Rasanya masih ada, masih ada Ah. rasanya. bukan yang putus nyambung itu. Iya. Jadi ketika kemudian saya itu sebelum ketemu film itu saya ada organisasi ini saya masuk, organisasi ini saya masuk gitu. Namanya mencari tadi ya. Benar. Tapi ada kemudian salah satu organisasi yang kok tipikalnya itu sama kayak pikiran saya, gitu agak asing, gitu. Tapi kok bisa diterima oleh kelompoknya, gitu. Apa itu? Dia nggak mau pacaran. Tapi memang saya lihat orangnya culun-culun, nggak matches, gitu. Nggak cool. Ini raihan banget lah. Saya kan dulu sukanya yang rocker kan. Agak kemayu gitu ya. Benar, ya ini agak kemayu, pendiam, kemudian Iya. pegang Quran terus, baca Quran gitu kan. Kalau ditanya itu nggak ngenakin jawabannya itu langsung to the point kan. Langsung dalil. Tetapi yang saya tersentuh dengan Kelompok tadi. kelompok itu nggak mau pacaran dia. Ya. Sama dengan kan satu Nah, frame kan. Kayak burung walet ketemu sama burung walet ya kan. Iya, betul. Sebelumnya ini burung walet ketemu sama burung Burung teri, elang, burung burung elang. lain. Iya. Kalau sama-sama pun dipatok Iya, gitu kan, sindir segala macam. Gitu. Tapi kalau pas waktu di kuliah itu bukan saya nggak laku. Gitu kan. Tadi karena sudah Karena nggak dijual. tak siram skincare apa mandi pakai skincare sabun dan segala semua skincare mungkin ya. Ketika saya duduk itu, saya digoda itu sama perempuan. Mas godain kita dong. Wah, segitunya. Iya di gedung M itu. Itu perempuan kan? Itu Oh, perempuan. perempuan. Masalahnya perempuannya itu berjamaah. Nah, ada 5. Oh. Saya kan nunggu masuk kuliah itu dia perlu waktu. Berarti akhirnya mereka itu melihat kegantengan Pian. Saya nggak tahu apakah karena saya kutu buku. Iya. Karena katanya kan godain kami doang gitu ya. Nah, godain kita doang kan. Ah. Bisa jadi mereka dari matematika, saya kan fisika, itu beda prodi tapi gedungnya hampir sama. Saya nggak tahu apakah mereka itu menggoda saya supaya saya mau mengerjakan soalnya atau seperti apa ya. Ya. Untungnya saya tidak tergoda. Masya Wah, Allah. Luar iya. biasa. Luar biasa. Nah itu yang kemudian. Perasaan juga nggak ya perasaannya? Aduh. Iya. Ini tolong nggak ya? Itulah kayaknya. Sampai pamannya. Terlanjur deh. Mas Haryani sini kata Pak D-nya bilang kayak gitu. Saya malah tambah malu saya masuk ke dalam. Kemudian ketika berbicara tentang pemikirannya itu banyak sekali media umat. MU. Bukan Manchester United. Iya. MU. Saya buka MU itu. Ada literasi lah ya yang Benar. membawa sampean itu ke arah pemikiran Islam tadi ya. Itu Med- media tadi. Media umat itu media yang sama sekali berbeda dengan media-media yang pernah saya baca di dalam perpustakaan SD
SMP maupun SMA. Hmm. Ya kan biasa dimasukkan ke olimpiade tuh, Ya. mewakili sekolah walaupun nggak pernah menang, ya kan? Artinya saya biasa masuk ke dalam perpustakaan. Ya. Nah, itu saya sudah biasa. Tapi ketika saya membaca media umat, itu hasilnya beda. Ketika saya masuk ke perpustakaan SMA, itu ada pembahasan sejarah tentang sistem Islam, tapi di sana dibicarakan kerajaan Islam, kerajaan Turki, kerajaan Mesir. Abbas, Abbasiyah. Ya. Itu memang ditulis kerajaan di SMP 1, itu ada bukunya itu. Hmm. Saya buka. Tetapi kalau yang di media umat itu dia lebih spesifik lagi. Ya. Malah bicara tentang kekhilafahan gitu. Ada teman saya, bos, ternyata ada sistem Islam namanya khilafah, kata saya. Teman saya itu bilang gitu. Saya terngiang-ngiang sekali ya. Teman saya, khilafah itu nggak ada, sesat kamu itu. Yang ada itu khalifah. Dibacakan ya kan? Ya, ada ayatnya Khalifah ya. fil ard ya katanya kan. betul. Aku ini anaknya guru agama gitu. Jadi pujamu itu salah, bukan khilafah. Saya pikir benar juga dia ini. Anak kurang Tapi penasaran ya. Tapi saya penasaran. Iya. Tapi saya penasaran baru disampaikan tentang bahasa Arab yang sama sekali saya nggak paham ya kan? Nah, jadi kemudian bagi yang tidak sepemahaman dengan saya ya saya bertoleransi terhadap perbedaan pendapat itu. Tetapi untuk Islam ini kok menarik. Jadi semakin saya membuka, mempelajari. Bahkan ada di sana itu bicara tentang peristiwa bom WTC. Ya. Itu peristiwa bom WTC. Saya baca media umat itu di sana, ternyata Bu D saya, rumah yang saya tempati itu, Bu D itu dia sampai keluar dari tukang jahit karena perusahaan yang dia masuk di sana bekerja di sana sebagai itu tukang jahit tadi. itu bangkrut. Oh gitu. Bangkrutnya itu akibat dari runtuhnya gedung WTC. Karena Perusahaan ini. konveksi ya. Ketika saya membaca buku itu, dia tengok itu, dia marah. Saya itu marah. Ngapain baca-baca yang kayak gitu, nanti kamu malah terjaring teroris. Teror ya. Iya, sampai Pak D saya itu juga bilang, "Le, hati-hati Le, takut masuk teroris." Tapi ketika saya baca, ini konspirasi dari George Bush itu sendiri. Tapi datanya ada, saya kan orang fisika. Iya, betul. Masa ditabrak Berbicara bicara dengan data, iya. fakta gitu, kemudian bisa dicari juga. Jadi menjawab ketidakpuasan saya, gitu. Dia menjawab ketidakpuasan. Mulai dari saat itu saya kaji media umat. Terus ada Al-Wa'i, dulu itu saya kaji Al-Wa'i. Dulu ada Al-Islam, Ya. majalah Al-Islam. Saya baca itu Al-Islam itu juga, baca. Tapi banyak juga tokoh-tokoh yang mengatakan jangan dekati organisasi ini, khilafah itu begini dan begitu. Yang pada faktanya kemarin muktamar NU yang 1 abad mengatakan bahwa memang khilafah itu ada di kitab klasik. Berarti nggak bisa dibuang kan? Iya, betul. Itu nggak bisa dibuang, maunya diganti ya kan? Ya. Nah itu mungkin awal hijrah saya, dan saya tidak menyesali ternyata dulu itu saya tidak termasuk dalam Orang, kategori. ya. Atau memang Allah buat para wanita itu melihat saya itu seperti Susana, sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tidak menarik ya. Itu saya bersyukur. Ya. Di tengah kemudian banyaknya juga teman-teman yang saya kenal itu juga biasa bermain cinta yang akhirnya tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang dosa. Dan terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Benar. Hasilnya. Oke, menarik sekali latar belakang ataupun sejarah dari kisah dari teman-teman kita. Ganteng kita ya. Ya, dari teman-teman kita terkait dengan proses hijrahnya gitu. Nah teman-teman, ini nih yang menarik nih, yang paling unyu sendiri, yang paling ganteng sendiri. Ini yang berganteng. Gimana nih Kalian ganteng lah, nggak usah berebut. nggak usah. tentang proses hijrahnya gitu, proses hijrahnya menuju kepada Islam. Oke, ini kebetulan baju hitam semua ya. Hmm. Harusnya baju putih. Karena Biar sudah- kulitnya kelihatan Tapi putih. nggak janjian gitu. ya Ya, tadi. kita ya. nggak janjian. Maksudnya Iya. kita sudah meninggalkan dunia hitam, harusnya baju putih ya. Oh iya. Tapi kita tetap kalah sama yang putih ya. Kita benar, hitam aja ya. benar. Bang Ari aja yang putih ya. Oh iya. Saya Oke. terima itu. Oke, saya terima. silakan Mas Agung. Oke, awal Gimana? mula hijrah ya, mungkin boleh sambil flashback ke belakang. Kalau tadi Bang Haryani di SMA-nya mungkin negeri ya, negeri, negeri. juga mau nggak ada yang kita ini lulusan dari pesantren ataupun sanawiyah atau aliyah gitu, nggak ada. Sekolah agama lah ya. Sekolah agama nggak ada. Justru kita sekolah biasa ya, sekolah negeri. Kalau Mas Haryani sama
Mas Hasan kan sekolah negeri, kalau saya luar negeri gitu. Saya swasta gitu. Oh gitu. Swasta. Luar negeri gitu. Oh, berarti malah hebat asingnya. Harusnya bahasa luarnya lebih bagus. Wah, bisa planet Bang. Oke oke. Ya. Nah, dari ya seperti biasa lah, namanya juga sekolah apa namanya umum ya, bukan pesantren yang memang tidak begitu banyak diajarkan Islam. Artinya Islam hanya sekedar di sekolahan, bisa pulang lupa gitu kan, PR kalau mau ulangan baru belajar lagi gitu aja, sekedar itu. Maka ketika itu ya saya nggak paham ternyata pacaran itu dilarang gitu. Anak muda waktu zaman saya lagi trennya pacaran. Jadi ketika ada teman yang sakit selalu bawa pasangannya. Bahkan sampai sekarang itu, Mas. Masih ada ya? Iya. Oh, saya Tren kira pacaran udah itu ya? itu. Oh, tapi masih ini ya, masih rame ya. Benar. Nggak pernah berhenti pacaran itu. Nah, ketika itu saya agak ini ya, mungkin punya pemikiran yang lain dengan mereka. Kebetulan memang orang tua saya melarang, jangan pacaran ya gitu kan. Saya pegang kalau SMA jangan pacaran gitu kan, waktu SMA saya pegang itu. Kebetulan saya merasa kalau nggak pacaran tuh keren, gitu mikirnya saya. Dan teman-teman pada pacaran, berarti saya paling beda dong, saya keren gitu kan. Meskipun dalam hati Pengen saya, juga. saya itu kayaknya ganteng deh gitu. Tapi masa nggak laku sih, kita ada Iya, begitu. iya. Cuman saya pikir kayaknya saya lebih keren lagi ya pacaran gitu kan. Mereka bawa motor kerja dengan perempuan ceweknya gitu kan, jalan. Saya paling beda sendiri gitu kan, meskipun motornya jelek gitu kan, mungkin karena motor jelek juga nggak juga. Ternyata dari situ saya punya niat, saya nanti akan pacaran ketika saya kuliah, karena kan sini masih ada orang tua gitu. Sekedar itu, saya nggak tahu kalau pacaran itu adalah hal yang dilarang, karena memang ada beberapa anak ustadz, terus anak guru agama itu pacaran, dan orang tuanya yang guru agama, ustadz itu malah mendukung. Terlegitimasi Realitas pacaran sih, itu boleh. boleh gitu. Dan saya pikir boleh, tapi saya masih ada larangan dari orang tua. Saya pikir nggak boleh ya. Sudah saya niatkan ketika kuliah saya nyari pasangan gitu. Niat awal begitu. Tapi rasa itu ada. Ada. Saya merasa begitu waktu itu. Dan kalau saya sih mungkin dari teman-teman tadi punya background masing-masing. Kalau saya backgroundnya dari dunia bola. Saya pemain juga penonton, meskipun mainnya juga nggak jelas. Artinya suka nonton juga. Punya pengalaman lah ya main bola. Ya, meskipun antar RT antar Ya. Menang. menangis. Oh, iya. Menang kalah lah biasa lah ya. Biasa. Tapi nggak main. Terus, Sebenarnya MU itu mau ngerekrut beliau ini, tapi nggak mampu Oh bayar. iya. Oh gitu. Lanjut. Saking jeleknya nggak mau. Akhirnya kuliah. Ya. Nah, kuliah dapat Bang, pacar nggak? Pas kuliah itu memang saya targetkan, saya memang terlahir dari penggemar bola ya. Artinya keluarga juga suka bola gitu kan. Ya. Saya pribadi juga suka. Nah, saya niatkan ketika saya kuliah, saya ingin cari pasangan, dan kedua melanjutkan Atlet bola tadi. kalau nggak atlet ya inilah supporter lah. Saya juga bagian dari supporter resminya, malah saya daftar member itu. Saya empat supporter, saya nasional 2, lokal 2. Saya dapat member, saya terdaftar. Ya, Saya bukan ilegal, terdaftar. Saya Nggak ikutin, kaleng-kaleng orang. nggak kaleng, ada saya nggak bawa ya, ada bukti Iya rekening. iya. Percaya lah gitu Ya, insyaallah ya. percaya. Ya. Nah, dari situ saya terlahir dari penggemar bola ya. Jadi artinya dunianya saya fokuskan antara main bola atau jadi penonton. Nah, biasanya tiap minggu itu ada match gitu kan, saya nobar di kafe gitu kan. Rata-rata di kafe ya saya tahu sendiri, dan arti pun juga di kafe kayaknya nggak gue banget gitu kan. Ini kok pada minum gitu. Minumnya dalam minum kopi segala macam lah. Tapi kan beda. Mahasiswa kan kantongnya mahal juga yang mau saya keluarkan gitu kan. Saya nggak mikir. Tapi saya ngikut aja gitu kan. Saya daftar member ke regional situ, Kalimantan Tengah di Palangka gitu kan. Daftar di situ. Tapi di sisi ini saya juga ketika masuk baru ada beberapa yang ngajakin saya gitu. Ngajakin saya setiap minggu tuh selalu dikirimin pesan, ayo ikut kajian gitu kan. Saya pikir nggak ada salahnya, tapi saya ikut dulunya kajian. Oke, nonton bola juga. Pas kebetulan ada momen ketika jadwal sepak bola dengan kajian. Saya bingung ngomong gimana. Kebetulan hujan. Alhamdulillah saya bilang saya bisa nonton bola tadi. Saya bisa izin. Beralasan hujan. Saya berangkat ke kafe, gitu kan. Tapi yang ngajak saya ini ternyata nggak pernah menyerah. Militan dia. Iya, malah datangin ke rumah waktu mau jadwalnya sama bentar lagi ke rumah. Saya kan nggak enak kalau ada orang bertamu, saya malah pergi. Saya mungkin dari kecil diajarin ya kalau bisa ada tamu ya dihargai ya gitu kan. Pas datang saya nggak bisa menolak kan. Akhirnya lama kelamaan kok apa yang disampaikan gitu kan
kayaknya ini penting gitu kan buat saya gitu kan. Dan waktu itu masih kembali ke tadi cari pasangan. Waktu itu memang sih di kampus saya banyak sih yang katakanlah ganteng-ganteng banyak, cantik-cantik banyak gitu kan. Cuman pada momen itu namanya juga sering dicek ngaji ya. Ada momen ketika pacaran tuh haram gitu kan. Kok haram ya? Padahal saya mau nyari. Ada nggak jadi deh. Ini saya mau ikut kajian atau saya mundur gitu kan. Tapi saya kalau udah ikut kajian nggak enak sama yang ngajak saya gitu kan. Akhirnya gimana caranya semua barengan gitu kan. Mana yang paling kuat itu pokoknya saya ikutin. Nanti kalau memang pada titik tertentu saya harus memilih, saya akan milih gitu kan. Karena saya lanjut terus semuanya deh. Kayak sambil nyari pasangan, sambil kajian. Masih awal ya, kalau udah pas ngaji sudah lupa itu. Sambil nonton bola tadi. Akhirnya ketika di momen itu pasti ada benturan kan ya. Kok ini pas saya ikut ke kafe, saya dulu sering ke kafe, makanya uang saya kadang dulu habis itu aja gitu. Buat beli minuman segala macam ya. Meskipun nontonnya itu yang penting. Ya, nonton dulu. Sana maksudnya nggak cuma nontonnya sih, ada banyak hal yang positif juga sebenarnya, nggak juga menjelekkan. Cuman pasti banyak yang nggak jelek, banyak yang nggak bagusnya juga. Nah, saya merasa banyak benturan. Pertama, ini ada laki perempuan malam-malam, sampai waktu itu kedatangan polisi razia. Waduh, ini kalau saya ketondong tuh bagaimana kalau ada macam-macam? Memang ada waktu ada razia narkoba. Ya, teman-teman ada sih beberapa yang pakai, cuman alhamdulillah di situ nggak kena. Bersih, alhamdulillah. Jadi kalau sampai kena, habislah saya gitu kan. Dan memang lingkungan pada saat itu saya kan juga masih ngekos ya, artinya lingkungan di situ pun macam-macam. Laki perempuan sering datang ke kamar tidur bareng, itu mahasiswa. Itu hal yang wajar. Bebas ya. Bebas. Saya pikir, oh begini Palangkaraya keren juga ya, pasti pikiran yang jelek gitu kan. Oh bisa bawa pacar ke sini gitu kan. Aturan di kos itu tidak tidak melarang, bawa aja, bahkan musikan sampai malam, disco, laki perempuan situ sampai malam tidur. Sama saya tuh mahasiswa. Dan saya kadang akrab sama dia gitu kan. Saya ngobrol bareng, ternyata pas saya ikut ngaji-ngaji kita ada hukum pergaulan dengan laki dan perempuan, nggak boleh ternyata campur baur. Berikutnya pacaran juga nggak boleh. Terus saya harus milih gitu kan, buat kajian atau ini gitu kan. Tapi saya kembali lagi ke tujuan saya, kayaknya yang tadi di SMA saya pikir mau saya lanjutkan ya katakanlah rencana, saya batalin gitu kan. Ternyata ini nggak sesuai dengan yang Allah pengenkan gitu kan. Mungkin saya beruntung banget malah dapat teman gitu kan yang ngajakin saya kebaikan. Coba kalau seandainya saya tidak diajak dengan teman-teman yang ngaji Islam, mungkin saya akan terbawa arus. Mungkin saya punya pacar, saya bawa ke kos, dan mungkin bisa jadi hamil duluan. Masya Allah, karena memang dan terbukti sekarang itu setelah nikah punya anak 2 ya. Berarti itu teruji ya kan. Ya. Jos. Sampai akhirnya saya menemukan Islam di Palangkaraya juga. Jadi saya rasa kota yang menurut saya ini paling berkesan gitu di Palangkaraya. Di mana saya juga dulu ya kita sama lah pernah merasakan dunia hitam. Dulu sempat saya itu memang nggak pacaran, tapi TTM juga biasa gitu. Di SMA pergaulan nggak jelas juga, bahkan ya katakanlah hampir mendekati yang nggak pacaran tadi sebenarnya gitu. Tapi ketika menemukan Islam, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala melindungi saya gitu kan. Dan banyak teman-teman saya itu yang memang satu perjuangan, mungkin teman-teman SMP, teman-teman SMA itu ya nauzubillah gitu kan, hampir keluar nikah, banyak sekali. Dan prihatin lah gitu kan. Alhamdulillah dan di desa saya itu yang tempat pada saya itu anak mudanya yang bisa dihitung jari yang tidak hamil duluan. Ada beberapa maksudnya nggak nikah, hamil duluan belum sebelum nikah, itu banyak. Salah satunya saya di situ masuk yang tidak melakukan ataupun tidak melanggar syarat itu. Jadi alhamdulillah ketika Islam itu saya pilih, dan sampai sekarang ya alhamdulillah banyak hal yang membuat saya berubah dan menemukan perubahan hidup yang lebih baik. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi saya dari rencana-rencana yang buruk yang dari dan saya rencanakan. Dan sampai sini ketemu juga dengan orang-orang yang luar biasa. Ini adalah orang yang ganteng gitu kan, ini orang yang keren, orang yang luar biasa gitu kan. Alhamdulillah di dunia hijrah, alhamdulillah saya menemukan itu. Ini begitu ya, teman-teman. Luar biasa ya kisah tentang hijrah para pemuda gitu. Syabab gitu kalau bahasa pemuda, bahasa Arab. Iya. Kan itu sudah ada. Udah mulai nih di telinga nih. Jangan-jangan nih menanya ke saya nih. Ya mau mana backgroundnya gitu. Taulik. Siapa tahu. Gimana nih? Ini perampok kayaknya, kan aja udah menduk mukanya. Masya Allah.
Gimana? Anu band dia itu. Oh. Oh gitu. Bandnya band. Bukan apa? bencong ya? Bukan ya. Tambal band. LGBT ya. Lagi beat. Gimana Bang? Apa ini? Diungkap dulu Bang. Doang dulu ya. Apa sebenarnya? Siapa ini? Apa ini backgroundnya ini? Apa? Mau tanya? Kita tebak apa tadi? Band. Buka dulu topeng. Kalau sampean apa nebaknya dia? Kayaknya Kalau begini tampilannya. The band kalau saya. mungkin tukang panjat pinang mungkin. Nah, jadi. kalau saya mikirnya kalau pakai topi begitu ya, saya kenal Tukang parkir. Tukang parkir atau tukang mentol. Iya, betul. Oke, langsung aja. Gimana? Kalau Ya. Bikin pentol pernah, Wes. Bikin Mas. markirkan kendaraan di tempat kerja juga pernah. Gitu kan. Panjat pinang pasti belum pernah. Belum. Ini multi Thailand mungkin besok ya. Oh, banyak ada kaliannya. Ini nanti pas tidur panjat pinang. Iya, Iya, Mimpi. betul. Alhamdulillah merampok belum. Nah gitu jadi kisah hijrah gitu kalau bisa dikatakan. Memang hidup manusia itu penuh dengan lika-liku gitu ya. Lika-liku bahwa memang saya juga tidak terlahir sebagai seorang yang baik gitu. Dan juga tidak mengalami seperti yang teman-teman alami. Tapi baik kok, ini mukanya kan baik. Kalau Tidak mengalami seperti yang teman-teman alami gitu. Kalau lebih banyak ke arah kemaksiatan itu di masa-masa kuliah gitu. Di masa-masa kuliah. Jadi saya itu kuliah di Jawa kebetulan. Saya orang Kalimantan walaupun mukanya muka Jawa. Saya orang Dayak. benar enggak ya? Heeh. Oh. Nah jadi ketika pertama kali ke Jawa itu, luar biasa gitu, bebas dong dari orang tua. Bebas ngerokok, terus melakukan yang lain gitu. Iya gitu. Sesuatu yang dianggap bahwa kita tidak terikat lagi kepada yang namanya orang tua. Iya. Yang terikat modalisasinya. Modalisasinya terikat. Nah, jadi sampai suatu ketika gitu, kita udah melakukan saya gitu ya udah melakukan banyak kemaksiatan gitu dan memang kemaksiatan itu ya kemaksiatan pada umumnya anak muda gitu pada umumnya anak muda yang memang lagi mencari jati dirinya ya pada saat itu ya meninggalkan sholat sering terus meninggalkan puasa apalagi tapi gitu. buka bareng di masjid. Iya betul karena memang Iya. modal tadi kita Bener. kurang gitu kan nyarinya di luar. Hemat hitungannya Iya. main. Nah cuman dulu itu karena saya itu suka main musik gitu dulu dari zamannya SMA suka main musik gitu. Jadi saya ngakalinya dengan cara ngamen dan juga ngisi di beberapa kafe gitu. Ngisi beberapa kafe. Tapi nggak perlu kita tes atau kita tes? Nggak usah. Ada gitar nggak? Kita buktikan bener nggak ini? Jangan cuma ngomong aja. Jangan kalau sapu dipegang langsung bunyi. Wah, Masya pasti Allah. terbukti. Iya. Tapi nanti mungkin bisa lain. Iya, Nah, betul. gimana? Nah jadi ketika itu modelnya sendiri dong, modelnya sendiri ngamen gitu terus. Tapi ada yang nyawer itu Mas ya? Ada sih. Jadi Ibu-ibu- kalau kita ngamen ibu-ibu, itu kan tante-tante, dia Pak. 2.000, 1.000 itu kan ngamen kan, ngamen dapat sama Recehan orang ya, kan. Di Jawa kan gitu kan. Kalau harus 100.000 namanya ngerampok ya. Ya, betul. Tapi kalau 100.000 itu 50.000 itu pasti Pernah? isi di kafe kan gitu lebih Oh, besar kafe daripada. ya. Atau pernah juga tuh dikasih ini ST aja gitu, dibayar sama ST juga pernah kok. Yang penting kan kita nyari nama dulu gitu. Nyari nama dulu di kafe tersebut. Kita membranding dulu gitu. Membranding diri dulu, ya memperkenalkan diri dulu. Dan artian kita punya sesuatu untuk dijual kok. Artis banget. Itu tunggal apa ada kawan? Jadi kalian itu bisa kok manggil kami lagi gitu. Manggil kami lagi apa namanya karena kan kita grup kan. Kita kan grup gitu. manggil Nama kami grupnya? lagi. Dulu itu Tambal ban. keren sih nama Gimana? US band. band Apa? itu dulu. Jangan Di keripik kuliah itu. singkong Iya. ya. Keren juga sih. Iya. Apa US sih? band. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang nonton di YouTube Toko Kalteng gitu. Udah berapa album? Namanya itu Sunday 21. Wow. Sunday 21. Iya, jadi kita itu ke Pasti arah enggak Arab-Arab banget. iya enggak lah. Saya nggak tahu, itu Enggak Islam banget itu pasti. Lagunya bahasa Dayak mungkin. Enggak, lagunya itu mantap itu. Iya. jadi arahnya itu ke arah pop rock gitu, kayak misalkan Last Child dan juga anak muda zaman dulu lah gitu, Last Child terus Killing Me Inside dan lain-lain gitu. Kita ke arah sana dulu. Nah, kebetulan saya itu bagian
Gitaris 2 bahasanya. Gitaris 2. Bukan pegang anu itu. Bukan. Saya nggak bisa megang icik-iciknya. Iya. Pada saat manggung nggak bisa. Lempar. Ya, kalau mau main kan bisa. Gitu. Ah. Nah, icik-icik ya bahasanya. Kalau bahasa gitu Itu bisa. bisa dong. Itu kan cuman mengiringi irama ya. Insya Allah bisa lah kalau kita sudah Gitar gitu. nada. Insya Allah bisa. Oh. Cuma gitarnya di sini nggak ada teman-teman gitu. Jadi kita nggak bisa main. Tapi nggak pakai seruling karena bukan dangdut ya. Iya betul. Nah, singkat cerita, ketika sudah mengalami banyak hal pas kuliah, tapi belum menemukan Islam. Di tempat Belum, kuliah. sampai belum, situ belum sama Semester sekali. berapa itu, Mas? Kan di 6 semester ya, iya 6 semester kan D3 kan. 6 semester sama sekali belum menemukan Islam. Sedikit pun. Jadi pernah dulu itu mungkin karena menolak gitu ya, berontak ya. Jadi ada salah satu penceramah ketika khutbah itu beliau berapi-api gitu. Sampai menangis menyampaikan bahwa ketika kita itu mengucapkan selamat Natal itu haram hukumnya kata beliau. Oh enggak dong, dalam hati anak kan. Dalam hati saya itu enggak dong. Karena teman-teman saya banyak yang non-muslim enggak? Iya, banyak yang non muslim gitu. Jadi gimana caranya saya ini ya harus mengucapkan itu kepada mereka sebagai bentuk toleransi. Itu masih dipertahankan tuh argumentasi seperti itu. Sampai berdebat oleh ada teman-teman Lombok. Di Lombok itu kan Jauh. lebih agamis ya. Lombok itu kan lebih agamis. Kena kayak agamis. Iya. Ada yang agamis. Iya, betul. Nah, terus berdebat dong kita gitu. Terkait masalah Natal tadi juga. Disampaikan dalilnya macam-macam ini enggak dong. Dalilnya saya itu atau dalihnya saya itu bahwa teman-teman banyak orang yang non muslim, toleransinya seperti itu. Ketika sudah selesai kuliah, saya gitu. Sampailah ke Kalimantan hingga balik. Akhirnya masih belum menemukan tuh Islam Kalimantan. Masih belum menemukan. Islam saya itu mulai kerja. Apa itu Islam? Cuma kepanjangan dari Kalau saya dulu enggak gitu juga sih gitu, dapat informasinya. Kalau Islam ya agama gitu, enggak pernah disingkat-singkat. I-nya Isa, S-nya subuh. Saya pernah loh dapat itu. Iya, kebetulan dia begitu. Kebetulan guru saya tidak separah itu kayaknya dulu. Iya. Terus kita lanjut ya. Nah, satu ketika itu abang ipar saya mulai ngaji. Abang ipar saya mulai ngaji di Kalimantan gitu. Bertemu dengan para ustadz di Kalimantan. Itu pas habis Isya, saya itu lagi tiduran gitu kan. Kebetulan saya numpang di rumahnya dia. Numpang di rumah abang ipar. Lagi tiduran di situ. Terus diajak sama dia, "Dad gitu, ayo kita ngaji." Gitu. Enggak lah bang gitu. Lagi pengen rebahan gitu. "Ayo ngaji," gitu dia. "Supaya setan yang ada di tubuhmu itu bisa kabur," gitu dia gitu kan. Marah. Udahlah gitu. Enggak dong. Oh, enggak. Karena kan numpang di rumah orang. Oh. Ketika numpang di rumah orang ya. Kalau berontak seru ya kan. Langsung fighting gitu, Pak. Iya. Coba kalau ini apa menolak itu keren itu. Berantem pukul-pukulan gitu kan. Pas dulu kepala saya biar aman kan Iya, langsung main. berarti ceritanya bohong. Oh, Ini kan ceritanya yang benar. Lanjut. Real. Nah, udahlah gitu. Pakai celana pendek tuh masih. Celana pendek gitu. Ngaji ini Kita mau ngaji. pakai celana Iya dong, celana pendek terus biasa. Bawa gitarnya? Karena kita enggak. Oh, enggak. Karena kita enggak terbiasa pakai baju koko gitu kan enggak terbiasa kan. Pakai baju yang dulu itu senangnya gitu baju ini di apa namanya dipotong gitu. Jadi kayak anak pang itu kan dipotong sih. Iya. Kalau Tambah mereka lebih mahal 200.000 biar. Tapi kalau mereka itu punya tato di sini kan jadi kelihatan tatonya. Gitu. Padahal tuh kurang bahannya ya. Kalau Iya. masih muda itu naga. Oh, Kalau sudah naga. tua jadi cacing gitu. Kalau cicak. Nah singkat cerita gitu, ikutlah ke pengajian, bertemu oleh salah satu ustadz. Nah di situ disampaikan beliau terkait dengan jalan menuju iman. Jadi ketika disampaikan bahwa menuju keimanan tadi itu kata beliau harus didapatkan dengan jalan berpikir. Berpikir seperti apa gitu loh, kita sudah muslim kok. Jadi disampaikan oleh beliau lagi bahwa cara mendapatkan keimanan itu berbagai macam. Ada dengan jalan keturunan. Wow, saya bang gitu kan. Manggil ustadznya kan abang gitu. Saya bang gitu. Kebetulan ibu sama bapak itu muslim. Keturunan dong. Oke, ada juga kata beliau dengan jalan dengan jalan
keajaiban gitu. Jadi banyak orang melihat lapas Allah di langit berbentuk dari awan, Tomat gitu ya. terus dia Saya ini- sering itu lihat awan itu lapar Allah itu. Iya, cuman karena kita sudah muslim kan, Ya, jadi kita tidak memilih muslim tapi lagi. saya belum punya HP yang wow seperti itu. Fotonya nanti kita beli. Ya. Nah itu juga ada orang yang pindah ataupun hijrah ke Islam karena keajaiban tadi. Terus disampaikan beliau di Thailand itu ada seorang biksu, dia itu merebus dirinya di dalam minyak. Aman. Enggak ajaib tuh, Ajaib. ajaib. Jangan-jangan kita nanti pindah ke agamanya mereka karena keajaiban tadi. Apa nggak matang itu rata-rata? Iya, tapi ya tapi nggak matang gitu. Si biksunya nggak matang. Wah. Karena ajaib tadi kan. Ajaib. Ajaib. Kalau- Kita ambil ajaibnya gitu. Hmm. Nah akhirnya kata beliau yang selanjutnya itu karena ketentraman, memilih Islam, jalan menuju imannya. Nah tentram, orang yang paling tertinggi angka angka bunuh dirinya di Jepang kan. Jepang. Nah di Jepang itu kan juga banyak tuh orang Muslim tuh. Mm-mm. Orang-orang yang tidak memiliki agama atau agama lain selain Islam itu juga ikut sholat Hmm. di dalam barisannya kaum muslimin karena mau mencari ketenangan. Ketenangan. Tenang nggak? Tenang. Benar, coba dia apa ya, orang Jepang itu kan paling susah tidur tuh, ada Ya. penyakit susah tidur. Insomnia. Insomnia. Ya, betul. Tinggal gabungkan ke Sholat Jumat. cuma di Indonesia ya kan. Iya. Khutbah pertama Assalamualaikum Langsung tidur. tidur langsung Iya, itu. langsung tidur. Iya. Oke. Kurang sholat Jumat berarti. Ah, Berarti tingkat kesejahteraan orang Indonesia luar. luar biasa. Nah, jadi kalau misalkan kita memilih karena ketenangan atau ketentraman kata beliau, orang-orang Yahudi itu ketika membenturkan kepalanya ke tembok ratapan itu apakah tenang? Tenang luar biasa. Hmm. Orang-orang Nasrani itu ketika dia bernyanyi itu tenang luar biasa. Jangan-jangan kalau misalkan kita Kita ikut. mencari karena ketenangan ketentraman kita pindah ke kamar mereka. Ya, kerak sakti itu si biksunya itu bertapa nggak makan seminggu. Tenang juga. Tenang. Ya? Tenang juga makanya. Nah, Itu nggak makan apa nggak Iya. punya bang ya? Kita kasih aja ya, kasihan Bisa. ya. Ada kekuatan Hmm. seperti itu memang dia bisa nggak makan. Oh gitu. Bang karena nggak punya uang ya? Bukan. bukan. Nah, kata beliau yang terakhir adalah dengan jalan berpikir. Jadi memikirkan alam semesta, manusia dan kehidupan. Hanya 3 itu saja yang bisa kita pikirkan. Karena itu yang terindra. Ya. Jadi proses berpikir kata beliau itu dilalui yang namanya melihat fakta dulu. Misalkan kita melihat handphone, melihat antum sekalian, melihat pian sekalian gitu. Itu kan fakta kan, terindra kan. Nah, terus kita pastikan ke dalam otak kita gitu. Nah, setelah dirapasikan ke otak kita, kita proses dong otak kita dengan ataupun kita hukumi dengan maklumat yang ada di dalam otak kita gitu. Nah, yang saya dapatkan ketika membahas masalah keimanan, maklumat itu tidak ada. Informasi Kosong. sementara Informasi kosong. iya sebelumnya kosong gitu. Adanya suara musik. Iya betul. Nah itu belum juga hijrah tuh. musik. Itu belum hijrah juga gitu. Belum hijrah juga. Pakai syak. Iya. Musik. Yang pakai shot. Lanjut ya. Sampai satu ketika itu Nah. ketemu lagi sama ustadz yang lain gitu. Ustadz yang lain di Kalimantan juga. Kebetulan masih terjerumus ke dalam yang namanya pacaran ya. Ganteng soalnya. Ganteng soalnya. Laku, kita Laku. enggak. Ya. Misal nggak laku tinggal petik syair. Bener ya, jadi, pasti. Ya, akhirnya itu ketika menemukan satu ustadz yang lain, kita cerita gitu. Punya pacar kan, Det? Gitu. Punya lah bang, itu masa nggak Ganteng pacaran kok. gitu bahasanya ya. Bukti bahwa ganteng itu punya pacar ya. Nah akhirnya Bukti kegantengan. apa namanya? Oh gitu punya kata beliau kan. Berapa? Muslim deh Oh. gitu. Maksudnya muslim yang tahu dengan ini gitu. Muslim bang gitu. Karena kakek itu juga orangnya agamis gitu kan. Kakek Fanatik orang agamis, juga. fanatik dengan agama. Agama. Sama om itu juga fanatik juga gitu. Jadi setidaknya ada beberapa buku itu buku Islami di rumah. Walaupun nggak pernah Iya. dibaca pengusir jin lah. Iya betul. Tahu doa masuk ke WC ya tahu loh bang itu anak kecil ya tahu. Gitu. Keluar WC tahu, makan tahu. Terus doa mau tidur tahu bang. Kalau doa pacaran apa deh? Waduh gelabakan tuh. Nggak tahu tuh doanya apa. Gak tahu doanya apa itu. Ya, apa yang doanya? Besok ya bang. Tak cari dulu di rumah. Buka-buka tuh, buku tuh buka-buka. Nggak ada sama sekali. Nggak ketemu. Akhirnya karena sudah perjanjian tadi kan dengan ustadznya kan besoknya ketemu gitu. Dapat kata beliau. Dapat bang itu gengsi dong. Gengsi dong.
dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Dicetuk sama beliau. Alhamdulillah anak orang hamil kedet. Waduh langsung tuh. Gitu. Karena kan anti gitu ya. Maksudnya menyakiti orang tua dengan itu gitu. Akhirnya mulailah berpikir untuk diputuskan dulu. Diputuskan. Gitu. Luar biasa ya cerita dari teman-teman bahwa memang hijrah itu diawali dengan sesuatu yang memang berat gitu. Berat. Perlu pengorbanan, ada yang dikorbankan, ada dan yang harus lain-lain. dibeli, Iya. Tapi kita tidak akan pernah untuk menyesalinya ya kan. Luar biasa. Luar biasa. Pak pembahasan pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut dengan video-video menarik di sesi selanjutnya lagi yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.